Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Cerita tentang masalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Ta'addadat al-aqwalu hawla as-samawati as-sab'i wal aradhin as-sab'. Maka banyak sekali pendapat-pendapat yang menjelaskan tentang 7 langit dan 7 bumi. Wal ma'qulu minha ma yali. Maka kita akan menjelaskan pembahasan ini sesuai dengan nalar, sesuai dengan logika. Al-kaunul awal, menurut pendapat pertama, yajibu an nu'mina biwujudi sab'i samawatin wa sab'i aradhin wa nad'u tafsila li'ilmillah. Jadi kita harus percaya tentang keberadaan 7 langit dan 7 bumi. Serta tidak ada keharusan kita mengetahui 7 langit itu apa, 7 bumi itu apa. Yang penting dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran menyinggung Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Kita percaya. Karena Allah dialah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Pembahasan secara detail kita tidak harus mengetahui dan tidak harus memahami. Mengapa kita percaya? Karena disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Qaul Tsani, Innal kauna la-akbar yadhummu sab'ata akwanid. Pendapat kedua menjelaskan alam semesta yang maha besar itu memiliki 7 alam yang lain. Walikulli kaunin minha kawakibun la yuhsa adaduha. Maka setiap alam darinya memiliki bintang-bintang dan memiliki benda-benda langit yang tidak bisa dihitung. Wa min jumlatiha kaukabun ardi. Maka setiap alam itu memiliki bumi, memiliki kehidupan. Wa baina kulli kaunin wa akhar malayin al-malayin min as-sinin al-mawdiyah. Dan di antara alam yang satu dengan alam yang lain itu memiliki jarak miliar tahun cahaya. Wa qad 'abbara subhanahu an hadhihi al-akwan as-sab'a bis samawati as-sab'i. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran keberadaan 7 alam tersebut dengan as-samawatus sab', 7 langit. Jadi dia menciptakan alam semesta yang maha besar. Dalam alam semesta yang maha besar ini didapatkan 7 alam yang lain. Jarak antara satu alam dengan alam yang lain itu miliar tahun cahaya. Dan setiap alam memiliki bintang demi bintang, memiliki benda-benda ruang angkasa, dan juga memiliki bumi, serta ada kehidupan. Amma qauluhu ta'ala wa minal ardi mithlahun. Allah berfirman seperti itu pula bumi. Wa huwa yushir ila anna fi kulli kaunin minas sab'ati kaukaban ardhiyya. Ayat tersebut hendak menjelaskan bahwa setiap 7 alam itu didapatkan
kehidupan didapatkan bumi. Seperti bumi kita. Waqad asyarna ila hadzal qawli inda tafsir al-ayah 17 min suratil mu'minun. Dan kami telah menjelaskan pula berkaitan dengan ayat tersebut penafsiran ayat 17 dari surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, "Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan. Maksudnya kami menciptakan di atas kamu 7 langit. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Maka segala sesuatunya itu kami ketahui. Kami ciptakan sesuai dengan ketentuan, dengan ukuran masing-masing. Al-qaul tsalits. Pendapat ketiga. Inna dzikra as-sab'i la yufidul hasra biha. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun, itu tidak hanya membatasi langit itu hanya ada 7. Tidak. Hal tersebut tidak memberikan makna al-hasr. Wa innama khassaha al-wahyu bil-dzikri li'anna alladzina utibu bil-Qur'ani anadzaka kanu yasma'una 'anil aflaqis sab'ah wa kawakibiha duna ghairiha. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan 7 langit. Allah menjelaskan seperti itu pula bumi. Li'anna alladzina utibu bil-Qur'an, karena masyarakat yang hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan penjelasan dari Al-Qur'an, saat itu mereka hanya memahami bahwa 7 benda langit itu sangat mempengaruhi kepada kehidupan manusia. Ya, 7 benda di langit itu ada matahari, ada bulan, ada Mars, ada Merkurius, ada Jupiter, ada Venus, ada Saturnus, sehingga 7 benda yang ada di atas itu diaplikasikan dengan 7 hari dalam seminggu. Minggu itu disebut Sa, Senin itu disebut Moon, dan seterusnya. Selasa itu sama dengan Mars, Rabu itu sama dengan Merkurius, Kamis itu sama dengan Jupiter, Jumat itu sama dengan Venus, Sabtu itu sama dengan Saturnus. Al-hasil, qala al-mu'arrikhun, innal kildaniyin ishtaharu bi ilmil hay'ah. Suku Kildaniyin yang berada di padang Sahara terbuka, mereka dikenal dengan wawasan mereka tentang ilmu hay'ah yang berhubungan dengan masalah ruang angkasa. Wa tawassalu ila ma'rifatil kawakib as-sab'at as-sayyara. Sehingga mereka memahami dengan pemahaman yang baik bahwa kehidupan ini yang ada di bumi dipengaruhi dengan 7 benda yang ada di ruang angkasa. Wa tawarasatil umamu hadhil ma'rifata anil kildaniyin jailan ba'da jailin hatta zaman al-Arab alladzina nazala al-Qur'an bilisanihim. Maka masyarakat mendapatkan wawasan
dari suku Kildaniyin, mereka yang hidup di padang Sahara yang menguasai tentang masalah ilmu hay'ah, sampai Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Arab yang menggunakan dengan bahasa Arab. فَخَاطَبَهُمْ عَنِ السَّمَاءِ مِمَّا اعْتَادُوا أَن يَتَخَاطَبُوا بِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ. Lalu Al-Quran itu bercerita tentang masalah langit, sebagaimana mereka memahami tentang arti langit, dan supaya dijadikan sebagai suatu bukti bahwa Al-Quran itu memberikan keterangan yang lebih detail, memberikan keterangan yang lebih luas tentang wawasan mereka yang mengetahui arti al-kawakibus sab'a, bahwasanya langit itu hanya memiliki 7 benda yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka di bumi. Waqad asyarna ila hadzal qawli inda tafsir al-ayah 29 min surat al-Baqarah, dan kami telah memaparkan berkaitan dengan ayat 29 dari surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in 'alim." Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit. Lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan untukmu segala sesuatu yang ada di bumi, supaya kamu memanfaatkan ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kamu dapat melakukan eksploitasi dari bumi serta alam ciptaan yang diciptakan oleh Allah, karena semua itu diciptakan hanya untuk manusia, dan manusia diberi wewenang penuh untuk mengatur kehidupan. Ini apabila manusia yang mengatur kehidupan masyarakat tidak menggunakan syariat Allah, maka tentunya keadilan tidak akan dapat dimiliki oleh semua. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan segala yang ada di bumi untuk manusia? Lita'tabiru bihi wa tatawassalu bihi ila ridwanihi wa tatawakkau min azabi niranihi. Supaya manusia mengambil hikmah pelajaran, sebab segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sia-sia. Itu semua menunjukkan kebesaran Dia, keagungan Dia, sehingga Dia memiliki wujud yang nyata, yang lebih jelas dari segala wujud keberadaan. Dan supaya manusia memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kehidupan, supaya manusia mengabdi, supaya manusia mendapatkan ridha darinya, serta manusia yang mentaati
hukum-hukum yang telah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan ini akan diminta pertanggungan jawab. Dengan keyakinan tersebut manusia akan terhindar dari siksaan api neraka yang pedih. Wal ardu dakhilatun fima fil ard in urida biha jihatus safar kasama jihatul ulu wa illa fala. Lalu apa yang dimaksudkan ketika Allah berfirman wallazi khalaqalakum ma fil ardi? Ini menjelaskan tentang masalah ruang alam ciptaan. Bahwasanya alam ciptaan itu ada bagian bawah, ada bagian atas. Bagian bawah itu disebut al-ard, bagian atas itu disebut as-sama. Fasawwa huda. Setelah itu dia menciptakan langit. Dan langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki keserasian.